selaraskan keanggunan, dan ku ingin jumpa dirimu ini, tuliskan garismu, dan ku ingin kau tanda ini, menggunakan kuasa
Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah,
Shalom. Salam kemerdekaan. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Tuhanlah yang menganugerahkan hari yang indah bagi kita untuk mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan yang indah dan mulia. Mari kita syukuri kemerdekaan negara ini dalam perenungan tema Luputkanlah dan lepaskanlah. Jemaat bangkit berdiri. Mengawali liturgi kita, menyanyikan Tanah Airku yang akan dinyanyikan oleh solo remaja untuk bait pertama dan bait kedua. Semua jemaat melakukan sambil melambaikan bendera kecil yang ada di tangan kita. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Semuanya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana lagu rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berilah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka! Salam bagimu juga. Merdeka! Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bermazmur bagi Tuhan yang dituntun dari Mazmur 19. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Mazmur 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Amin.
piran nakwang di pekalelian kamasukan nakwang di papaisanan landaran dan langit mintuk ikulau duga dan nabuang di pekareba ya duga dan nabuang nepakinaya siapa rencana buang pasen depena pepasan nabuang maserotongan kata kuitu puang amni marampa. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Kami sering tidak mampu mensyukuri kemerdekaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dosa sering membudak kami sehingga kami tidak hidup sebagai orang merdeka. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong ya Allah, kasihanilah, sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku
Saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Dan kini kami telah berhimpun di dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk bersama-sama menyembah Engkau. Dan dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, adapun bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengarkan dalam ibadah kita pada hari ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkemkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian pembacaan kita dan berbahagialah kita semua yang hadir kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan itu tetap menjadi bagian hidup kita. Kure sumanga puang. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja telah menentukan satu pokok penekanan kita untuk hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Susi totorro to makaka. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya tentu kita semua yang hadir pada hari ini tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya tidak ada kata yang dapat kita ucapkan untuk kemudian kita merayakan hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia. Ya kecuali dengan mengatakan puji syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Ya dan tentu kita semua telah menikmati ketika kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dari pemimpin yang terdahulu sampai pemimpin kita yang sekarang ini, ya begitu antusias mereka untuk memikirkan bagaimana supaya republik ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya walaupun sampai sekarang ini ya status kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai ya negara Indonesia masih disebut sebagai negara yang sedang berkembang. Ya negara yang sedang berkembang itu ya sebenarnya itu istilah halus dari ya negara miskin. Ya. Tetapi sekalipun demikian, tentu kita semua menyadari bahwa republik kita ini sekalipun di dunia internasional kita masih ya berstatus sedemikian, tetapi ya tidak miskin-miskin amat lah. Saya kira begitu ya. Yang dulu saya kira melalui berita-berita di media massa, baik itu media cetak maupun di media elektronik, ya kita mendengarkan ya begitu banyak kemajuan-kemajuan yang dialami oleh negara kita. Ya kalau dulu beberapa tahun yang lalu, ya kita dibawa dari Malaysia. Ya dan saya kira kita mengakui. Ya tetapi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara di Asia Tenggara, ya kalau boleh saya katakan bahwa dulunya mereka memandang sebelah mata republik ini. Ya tetapi sekarang mereka terkagum-kagum dengan capaian yang dicapai oleh bangsa ini.
Ya, mengapa demikian? Ya, karena para pemimpin kita ya dapat memanage baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang dua kekayaan yang ya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, sekalipun sumber daya manusianya oke-oke semua, tetapi ya tidak ada sumber alam yang dapat dikelola, maka orang sering katakan, oh sama saja bohong. Ya, demikian pun sebaliknya. Ya, bahwa sekalipun banyak berlimpah sumber daya alam, ya tetapi tidak ada sumber daya manusia yang mengelolanya, ya maka tidak ada jalan lain. Ya, kita pun harus ya mengambil tenaga ahli dari luar untuk mengelolanya, dan itu berarti keberuntungan ya bagi bangsa lain. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudara tentu ya tidak akan kita biarkan. Ya, tetapi kita sebagai anak bangsa termasuk gereja adalah bagian dari itu. Ya, kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ya, karena itu pemerintah tahun ini ya mengangkat satu ladisangar katema atau apakah yang mengatakan terus melaju untuk Indonesia maju. Terus maju untuk Indonesia maju. Ya, dan kita bersyukur bahwa atas kemajuan yang dialami oleh Indonesia, ya sekalipun ada banyak mulut-mulut yang seperti itu, tetapi ya saya percaya bahwa kita gereja sebagai bagian dari bangsa ini ya tidak akan terpengaruh dengan itu lalu kemudian tidak ikut serta mengambil bagian ya dengan keadaan-keadaan seperti itu. Bahwa sekalipun orang sudah berbuat baik bagi bangsa ini, tetapi ya ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau mengisi kemerdekaan ini ke arah yang lebih baik. Ya, padahal mereka semua adalah orang-orang pintar yang diandalkan untuk kemudian memikirkan ya apa yang harus kita mau lakukan ya buat bangsa kita ini, ya sehingga bangsa kita ini semakin ya jauh terbang seperti pesawat. Ya, tetapi tidak terbang terus ya lalu hilang dari peredaran. Ya, tetapi kita sebagai anak bangsa, Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita harus menampakkan jati diri kita sebagai orang yang telah memiliki kemerdekaan. Ya, dan saya kira kita paham benar apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan itu sendiri. Ya, merdeka berarti ya bebas dari penjajahan. Ya, sehingga ya apakah itu proklamasi atau Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Baik itu bangsa kecil, bangsa miskin maupun bangsa maju. Ya, semua bangsa punya hak untuk memperoleh kebebasan untuk kemudian menata keberlangsungan sistem kehidupan ya dalam sebuah negara, termasuk bagi kita Indonesia. Hanya persoalannya, pertanyaan bagi kita selama ini, ya khususnya bagi kita yang sudah setengah baya, yang selama ini ya didengung-dengungkan kepada kita bahwa kita sebagai anak bangsa harus meneruskan perjuangan para pejuang kita. Perjuangan untuk semakin memerdekakan Indonesia yang telah merdeka. Bahwa memang kita sudah merdeka dari penjajah. Tidak ada lagi bangsa yang menjajah kita. Dan sekali lagi, ya bangsa sebesar apapun, ya tidak menjajah lagi kita Indonesia. Ya, pertanyaannya ialah apakah memang ya kebebasan itu benar-benar telah kita nikmati. Ya, saya kira kita harus mengakui bahwa kita sudah nikmati. Ya, hanya saja bahwa tak dapat disangkal
bahwa ketika kita menikmati kemerdekaan itu, kita mengisi kemerdekaan itu di sana sini, ya bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita dengarkan sendiri bagaimana sikap mereka ya terhadap apa yang kita alami di Republik ini. Ya, itu tidak dapat kita pungkiri. Seperti saya katakan tadi, ya para politisi kita, akademisi kita, orang-orang ilmuwan, ya dan sebagainya, ya mereka masih dikuasai oleh ya ujaran-ujaran kebencian, ya dan fitnah dan sebagainya, dan itu berarti bahwa mereka tidak mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Ya termasuk ya dalam soal etika, soal kesantunan dan sebagainya. Ya sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, ya bagi orang tua kita, saya kira kita semua yang hadir ini sangat menghargai dan menghormati orang tua kita, bukan? Saya kira begitu. Sesalah apapun orang tua kita, tidak pernah kita sebagai anak yang baik itu mencela, ya, atau mengata-ngatai orang tua kita dengan kata-kata yang tidak benar. Lebih baik kita berdiam diri. Yaitu karena apa? Kita menghargai dan menghormati orang tua kita. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah orang tua kita. Mereka tidak hanya memikirkan diri mereka, tetapi yang lebih dari itu mereka memikirkan Bapak Ibu saudara dan saya, ya bagaimana supaya bangsa ini atau kita semua bisa benar-benar merdeka dari berbagai ya lini kehidupan. Ya termasuk ya merdeka dari segi keterbelakangan ekonomi dan juga ilmu dan teknologi. Ya dan saya kira itu yang sedang dibangun oleh pemerintah kita. Dan tentu kita sebagai anak bangsa, ya kita akan berusaha untuk tetap berdoa. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai gereja. Kehadiran kita sebagai gereja mendoakan pemerintah kita, berdoa bagi negara kita, berdoa bagi daerah kita. Supaya apa? Supaya pemerintah kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Menjaga keamanan dan ketertiban. Mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan bangsa. Ya dan kalau ini yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita akan ya menikmati kemerdekaan sekalipun belum kita alami sesempurna mungkin, dan tidak akan mungkin hal itu terjadi sesempurna mungkin. Nah dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, maka oleh perikop pembacaan kita di sini mengajarkan kepada kita ya bagaimana kita harus menghadapi ya berbagai macam konflik atau ujaran kebencian yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya cukup jelas dikemukakan oleh Rasul Petrus dalam perikop pembacaan ini. Ya bahwa Rasul Petrus ini mengajarkan ya kepada kita untuk bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa. Ya, seperti yang pertama di situ dikatakan, ya bahwa orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, yang pertama ialah Bapak, Ibu, saudara dan saya dan setiap orang yang menaruh harap kepada Kristus itu harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan Bapak Ibu saudara-saudara tidak berarti bahwa kita sudah tanpa noda dan tanpa cacat.
bahwa kita sudah hidup sempurna, tanpa noda dan tanpa cacat. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya hidup kita ini harus berbeda dengan yang lain. Kita harus tampil beda. Iya, bukan beda-beda, tetapi tampil beda. Ya, kalau tampil beda-beda, oh saya nggak tuh napokada jo, saya nggak pokada ndete, napokada iyo jo napatai. Nah, itu tampil beda-beda. Ya, tetapi tampil beda di sini ialah ya bahwa kita harus menyatakan corak kita sebagai orang Kristen. Dan pertanyaannya ialah mengapa harus demikian? Iya, mengapa harus demikian? Bahwa kita harus menjaga kekudusan kita sebagai ya umat Tuhan. Ya. Yang pertama yang mau dikatakan di situ ialah bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil kita itu adalah kudus. Ya. Sehingga di situ dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab aku yang telah memanggil dan memilih kamu adalah kudus. Ya, dan karena itu hidup kita bersama harus demikian. Ya, kalaupun ya kita mengalami atau ya mengalami apa yang disebut dengan ya tindakan yang jahat, ya tetapi sebagai orang percaya masih ada kesadaran pada diri kita, dan itulah kelebihan dari kita sebagai orang percaya bahwa ada kesadaran untuk kemudian tidak mau melakukan. Ya. Kalaupun kita sudah berusaha untuk mau melakukan, tetapi Roh Kudus menyadarkan kita, lalu kemudian kita berbalik arah dan tidak mau melakukannya. Ya, itulah keuntungan kita. Ya, dibandingkan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Jadi tasangabang memelo tua pakadake. Jadi karena kita anggap bahwa itu baik, ya tidak pernah kita mundur lalu kemudian maju terus untuk melakukannya, padahal itu tidak baik. Hal yang kedua yang dinyatakan, ya mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Ya seperti yang sudah dikatakan bahwa dulu kamu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat. Dulu tidak dikasihani, sekarang ya beroleh belas kasihan. Saya kira kita sudah pernah mendengarkan ya tentang belas kasihan itu. Ya, bahwa belas kasihan itu adalah ya rasa iba yang disertai dengan tindakan. Ya, kalau rasa iba dan tidak disertai dengan tindakan itu bukan belas kasihan, tetapi itu hanya sebatas kasihan. Ya, seperti yang dinyatakan kepada imam dan orang Lewi, ya ketika ia melihat orang Samaria yang orang seorang pemuda yang dirampok dan dirajam oleh sepenyamun. Ya, mereka kasihan. Ya tetapi tidak sampai pada belas kasihan. Ya. Mereka kasihan tetapi tidak ada tindakan. Ya, dan belas kasihan itu bukan hanya sebatas pada kata-kata atau perasaan iba. Ya, tetapi harus berwujud melalui tindakan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Dan orang Samaria yang dimaksudkan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita sudah hidup dari belas kasihan Tuhan. Ya, dan karena itu kekudusan itu harus kita pelihara. Ya, dan kemudian hal yang kedua, ya gaya hidup yang harus kita nampakkan ialah memiliki cara hidup yang baik. Ya, dan saya kira cara hidup yang baik ini ya kita semua telah memahaminya. Ya, bahwa bukankah baik bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya, dan baik bagi semua orang ya kalau kita mengampuni.
Ya, itu kan baik. Ya, dan itu sebenarnya penekanan utama dalam perikop ini. Terlebih khusus kepada umat Tuhan pada waktu itu, orang Kristen Yahudi yang menyebar di beberapa negara atau di beberapa tempat pada waktu itu. Baik itu ke Pontus, maupun di Galatia, maupun di Asia Kecil, maupun di Britania. Ya, mereka hadir di situ sebagai masyarakat yang minoritas. Dan saya kira kita sudah mengetahui ya bagaimana sikap orang terhadap orang-orang yang minoritas. Sama dengan ya sikap orang Toraja pada waktu ya Injil diberitakan di tanah Toraja. Bagaimana sikap orang Toraja Aluk Todolo terhadap kehadiran ya orang Kristen. Ya, saya pernah mendengarkan pengalaman seorang kakek ya dengan mengatakan bahwa Pak Pendeta, waktu kami masih ya tidak seberapa di tempat ini, memang kami selalu menjadi kambing hitam. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, kamilah yang dikambing hitamkan. Kumua tosarani to. Dulu-dulunya sebelum den tosarani, ya hal kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. Ya, artinya mereka tidak pernah melakukan tetapi dituduh untuk melakukan. Dan bagaimana sikap seharusnya sebagai orang percaya cukup jelas. Nasihat firman Tuhan hari ini, kita harus mengampuni, jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Ya, kejahatan itu ya dibalas dengan kebaikan, dengan ketulusan. Iya. Jadi hal yang baik yang pertama itu mengampuni orang yang bersalah. Kemudian mengasihi tanpa pamrih sama seperti Kristus telah mengasihi umat manusia dan dunia. Iya, kita harus mengasihi. Iya, kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, itu berarti kita pun juga bisa mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, termasuk mengasihi suami dan istri kita. Ya, sekalipun suami kita itu menjengkelkan atau istri kita itu menjengkelkan, oh tidak ada urusan lagi. Ya, bahwa ya kita harus mau benci. Kalaupun kita benci, tapi maksudnya bukan benci karena apa, tetapi benar-benar cinta. Ya, seperti lagu mengatakan benci benar-benar cinta. Oh, iya kan? Nah, sama seperti kami para pendeta, iya kan? Saya Pak Metris dengan Ibu Pendeta. Mana Ibu Pendeta itu? Iya, seperti itu. Ya, banyak hal yang membuat kita jengkel, tetapi bagaimanapun ya kita harus mencintai. Ya. Dan kemudian selanjutnya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang orang baik. Ya, mengapa hal demikian harus kita nyatakan? Ya, karena ya saya kira firman Tuhan Alkitab kita mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak ada hukum yang bertentangan dengan semua yang baik. Baik itu hukum positif, baik itu hukum agama, hukum adat, ya, dan hukum-hukum yang lainnya, ya tidak ada yang ya menentang tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dan dengan demikian ya itu harus kita nyatakan. Ya, dan kemudian hal yang ketiga yang harus kita nyatakan sebagai orang yang telah menerima kemerdekaan di dalam Kristus ialah bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat sederhana. Ya, kalau pemerintah mengatakan bahwa jangan buang sampah di sembarangan tempat. Ya, jangan kalau misalkan kita sudah beli pisang di pasar, lalu kemudian sementara kita jalan, lalu kemudian kita makan pisang, lalu kemudian kulitnya itu lalu kemudian kita buang sembarang, orang lewat lalu kemudian terpeleset, kira raum rika ulunna to, artinya kita sudah mencelakai orang lain. Ya kan begitu. Ya, kalau pemerintah kita
mengatakan bahwa kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wana dem padang tasandang karakan aku pemerintah kumua bisa rakadika ni bengkan ni sandang kambang rakan nandi mi kuai kumua. Para itu saya mereka kalian nih. Ya. Dan saya kira ini ada banyak keluhan-keluhan dalam masyarakat kita ya dengan mengatakan apa ya memang itu rakyat tanah bisa diatur. Nah ini kan sudah menjadi buah bibir. Ya, dan kalau sudah berbicara orang Toraja katakanlah begitu, ya berarti berbicara menyangkut soal ya itu. Ya jadi si orek nasang bang mojo susi talo bulintong. Talo toko. Iya. Kita disarka tu toko. Ya kayak kami jo desa apa sana? Kami sudah akrab dengan toko. Ya, dan setiap saat kami lihat itu telurnya tidak seperti telur ikan. Ya, kalau telur toko itu syurre. Ya, satu renteng begitu. Panjang sekali. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Ya, kalau segala potensi yang ada pada kita harus kita berikan kepada negara, berikanlah kepada negara. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Ya, dan apa yang kita berikan kepada negara, itu juga sebagai perwujudan ketaatan dan kesetiaan kita kepada ya Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Dan sesungguhnya itulah panggilan Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk kemudian kita hidup di bangsa ini. Mari kita menghargai dan menghormati pemerintah yang ada. Ya. Dan siapapun yang memerintah, kita hargai dan hormati. Ya. Jangan lalu kemudian kita mengisinya itu dengan kata-kata yang kurang bersahabat. Ya. Jangan menjadi ya contoh yang kurang baik bagi mereka. Ya, ada perkataan demikian. Menderita namun tetap berbuat baik. Menderita namun tetap berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik. Nah, ini para lul terenungkan. Iya. Terenungkan nih lan katuanta di tempat kita masing-masing ini. Bahwa menderita namun tetap berbuat baik adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai yang berharga bagi kita. Artinya apa? Bahwa sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus, ya sama seperti Kristus tetap berbuat baik. Ya bahkan harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu adalah nilai tambah dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari renungkan itu untuk kemudian kita mengisi kemerdekaan kita ya dari bangsa penjajah, dan kemudian kita mengisi kemerdekaan kita dari kuasa dosa yang telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kembali untuk kemudian kita mengikrarkan bersama atau mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada segala zaman dan tempat, dan kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Bersyukur atas karunia dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Kita akan menyatakan tanda syukur kita lewat persembahan. Dan nats penuntun kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, menyanyikan betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
bagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam waktu malam. Indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kembali ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, ada lelang yang akan kita uangkan bersama, diperuntukkan untuk jemaat. Ya, kepada Bapak Penatua Simon Bongi disilahkan untuk memandu kita dalam lelang. Ya, lelangnya natura kita saat ini yang akan kita jadikan lauk ikan lele. Ya, 2 kilo. Diangkat 2 kali. Ya. 1 kilo 5 ekor. Ya, 1 kilo 5 ekor. Silakan diangkat Pak Simon. Ya, silakan ditawar. Masih hidup. Ya, Masih hidup. lelenya masih hidup. Nanti kalau sudah baru kasih pindah kantong plastik. Berapa ekor di kira-kira? 10 ekor. Ya, jadi 2 kilo itu ada 10 ekor Bapak Ibu. Silakan taruh harga. Ya, oh iya 1 kilo Pak. Ya, 1 kilo. 1 kilo ini 5 ekor. Silahkan Bapak Ibu. Kasihan Pak Simon kalau angkat nanti ikannya masuk di sakunya Pak Simon. Iya. Jangan Om Simon. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Lauk 17 Agustus. 101 kali. Angkat Om Simon. Aduh Om Simon. Ya, 101 kali. 102 kali. 3 kali. Ya, 1 kilo lagi. Masih ada 1 kilo. Hah? 50.000. 50.000 1 kali. Dempa.
50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 3 kali. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguangkan natura yang disediakan oleh anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar diambil di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengambil lelang sebentar berurusan dengan majelis yang bertugas. Disilahkan paduan suara Jemaat Biringkanaya untuk membawakan puji-pujian.
Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali bersama-sama untuk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam ibadah ini. Sehingga kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian, baik yang kami nyatakan bersama-sama maupun yang kami nyatakan melalui paduan suara. Dan kami yakin Tuhan mau pakai itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan, bahkan juga melalui amplop-amplop persembahan, dan juga melalui natura yang dipersembahkan oleh keluarga dan yang telah diuangkan oleh jemaat-Mu. Kami yakin semua bentuk persembahan kami ini Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami di Jemaat Biring Kanaya. Dan hikmat yang bersumber daripada-Mu Engkau nyatakan bagi kami majelis gereja untuk mengelola persembahan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan tetap mengajarkan kami untuk menggunakan secara baik dan benar yang masih ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang Engkau telah merdekakan sebagai bangsa Indonesia, dan juga sebagai warga kerajaan Allah, yang Tuhan telah memberikan kami kemerdekaan yang lebih utama dari segalanya. Dan kami percaya bahwa kehadiran kami di Republik ini akan berdampak positif bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Karena Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk menyatakannya dalam perjalanan hidup ini. Kami mengakui ya Tuhan akan segala keterbatasan kami untuk maksud tersebut. Tetapi kami percaya bahwa dalam situasi kehidupan, berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi, Engkau tetap kokoh kuatkan kami, sehingga kami tegar untuk menghadapi akan segala sesuatu kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan dan sebagai anak bangsa. Kami yakin bahwa keterlibatan kami dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, terlebih khusus dalam merayakan dan memperingati hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja-gereja, termasuk kami yang ada di Jemaat Biring Kanaya, yang sebentar sore ya Tuhan akan kami nyatakan di sekitar lokasi ini. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas campur tangan Tuhan yang boleh kami alami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun, sehingga mereka dengan penuh ketaatan dan kesetiaan untuk menyatakan pelayanan kepada kami sebagai bangsa Indonesia. Anugerahkan kemampuan dan kekuatan dan kesabaran bagi mereka untuk menghadapi semuanya demi kemajuan bangsa ini. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pusat, di tingkat provinsi, dan juga di kabupaten kota, sehingga semua kegiatan itu boleh berlangsung dengan baik, dan sukacita yang bersumber daripada-Mu akan tetap menjadi bagian hidup kami. Dan dengan itu mau mengingatkan kepada kami indahnya sebuah persekutuan sebagai bangsa yang berbeda-beda, tetapi menyatakan kesatuan untuk kemajuan bangsa ini. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dan memberkati kami dari saat ini sampai matahari terbenam untuk melakukan akan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan tetap memberkati. Demikian juga kami bersyukur
bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan setiap kami yang hadir bersama-sama kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi, dalam kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami karena berbagai hal yang mereka hadapi. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin hari ini melakukan perjalanan darat, perjalanan laut, atau perjalanan air dan perjalanan udara. Dan Tuhan memberkati setiap jenis kendaraan yang mereka tumpangi dan boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami selalu berdoa untuk perdamaian dunia, terlebih khusus bagi mereka bangsa-bangsa yang sedang bertikai karena kepentingan-kepentingan. Kami percaya Tuhan sadarkan mereka dan kami boleh hidup menikmati damai atau kedamaian di tengah-tengah dunia anugerah Tuhan ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab, baik karena peperangan maupun karena bencana alam maupun karena sebab-sebab yang lain. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dan tetap memberkati orang-orang tua kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang hidup dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka derita, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Tuhan melawat mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, kami pun percaya Tuhan tetap memberkati. Dan buat orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang hidup dalam ruang terbatas atau gerak yang terbatas, kami percaya bahwa dalam keadaan seperti itu Tuhan tetap memberikan sukacita bagi mereka, dan sukacita itu tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan kami tetap senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, cucu cicit kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik karena pendidikan maupun karena pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Dirga Alstonia Lindang, Agustina Palabiran, Deon Dirga Kaulana M, Tangke Allah, Martin Harpo, Mersion Isaiah Allokendek, dan Edwin Sampai Padang. Dan Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itulah yang akan terus mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, dan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Warta tambahan. Ibadah PWGT kelompok 2, Jumat 18 Agustus 2023 di rumah Ibu Yosefina Lebang dan Ibu Egidia. Alamat Gria Alam Permai, Blok J nomor 10, jam 5 sore. Yang kedua, ibadah PWGT kelompok 5 tanggal 18 Agustus di rumah Ibu Eni Marung sementara ditunda. Penekanan warta. Pelaksanaan lomba 17 Agustus dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 mulai pukul 16.00 WITA di halaman gedung gereja Jemaat Biring Kanaya. Adapun kategori lomba, kategori SMGT, anak Indria, tangkap ikan, anak kecil, pindahkan air pakai tangan, anak besar, makan kerupuk,
anak remaja lari karung. Untuk kategori umum, pecahkan balon berpasangan, dan yang kedua makan pisang. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus. Selamat memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah. Kamu telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu hiduplah sebagai orang merdeka. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kamu. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tetap menjalani hidup karunia Tuhan dengan terus bersyukur atas bangsa dan negara anugerah Tuhan. Dan mari melakukan syukur penutup liturgi kita. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawan
akan-Mu Tuhan. Saya bilang 78 tahun.